Saat itu ada pesta ulang tahun untuk temanku. Aku lagi nari di lantai dansa, tipsi, dan senang. Lalu seseorang menggenggam tanganku. Itu Max. Dia kayak senang melihatku. Kami tertawa seperti dulu dan aku pikir ini kesempatan keduaku bersama dia, ngerti kan? Tapi ada cewek yang muncul entah dari mana dan Max memperkenalkanku ke pacarnya. Dia lihat aku dari atas ke bawah. Dia tunjuk antingku dan bilang kalau dia suka banget. Dari waktu ke waktu, aku suka bikin perhiasan elegan untuk diriku karena aku nggak mampu beli dari toko dan dia mau aku bikinin beberapa untuknya. Saat itu, aku merasa ada hal besar yang bakal datang. Aku jual anting ke dia beberapa hari kemudian dan gak lama, aku dapat pesan dari dia yang bilang kalau teman-teman dia mau beli perhiasanku juga. Setelah itu, aku mulai bikin kerajinan itu setiap malam dan bisnisku lumayan oke di kampus. Saat itulah pacar Max, Jenny, menyarankanku untuk bikin bisnis yang serius. Kami bikin bisnis plan dan udah dapat beberapa investor untuk toko online dan aku memutuskan untuk membagikan berita bahagia ini dengan keluargaku. Jadi aku ngobrol sama adikku di rumah dan aku merasa seperti tertampar. Jadi ternyata saudara dan ibuku memutuskan untuk berhenti bekerja karena aku dapat uang yang cukup untuk menutupi pengeluaran mereka. Di saat aku belajar, bekerja, dan mengurus bisnis, orang tuaku memutuskan kalau aku bakal jadi pencari nafkah keluarga. Itulah saatnya aku memutuskan untuk menjalani kehidupan ganda. Setelah sekitar 3 atau 4 bulan, bisnisku berkembang. Bahkan beberapa artis membeli anting dan kalungku. Aku harus tambah staf dan aku kerja non-stop. Aku dapat uang sampai ribuan, puluhan ribu, lalu jutaan. Tapi aku harus acting di depan keluargaku. Aku bikin rekening terpisah dan cuma akan kasih uang sedikit ke rekening mereka supaya mereka pikir kalau aku dapat gaji UMR. Lalu suatu hari, aku dapat pesan dari adikku yang bilang kalau mereka mau mengunjungi apartemenku. Aku melihat apartemen 2 kamarku dan sadar kalau ini nggak bakal bikin mereka tertipu. Aku buka Craigslist dan menemukan tempat kotor dengan kasur di tengah ruangan dan saluran air yang hampir nggak bekerja. Lalu aku pindah di hari itu juga. Jadi aku pengusaha dengan perusahaan jutaan dolar yang tinggal kayak tikus. Sebelum mereka datang, aku harus buang sebagian besar baju dan barang-barang mahalku. Barang mahalku yang tersisa hanyalah laptopku. Dan ya, perhiasanku. Aku ingat mereka masuk ke apartemenku. Lalu aku bikinin mereka kopi murah dan aku pikir semua berjalan sesuai rencana. Tapi adikku melihat banyak perhiasan di atas meja. Aku lihat itu di internet, kata dia. Ini kan harganya mahal banget. Aku berusaha bilang kalau itu hadiah dari teman. Tapi ibuku bilang kalau aku bisa kasih itu ke ibu supaya ibu bisa jual dan dapat uang. Jadi sekarang aku nggak cuma jual perhiasanku di situsku, tapi keluargaku juga jual itu di eBay.